Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Bihulillah, NIM 1879211055. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Daerah. Sini saya akan membacakan tugas metode penelitian 1 yang berjudul Tradisi Pengobatan Besoah pada Masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Baiklah, yang pertama saya bacakan bab pertama, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah, yaitu kebudayaan dan manusia tidak bisa dipisahkan karena kebudayaan pada hakikatnya adalah manusia. Kita dapat memahami suatu individu di luar kebudayaan yang dihidupkan oleh individu. Dengan demikian, hendaklah kebudayaan dilihat dari posisi antara manusia, akan tetapi tetap sebagai gerak dari manusia itu sendiri. Hamidi 2005-24. Tradisi adalah kebiasaan turun-menurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat bersangkutan. Tradisi yang terdapat dalam sebuah sistem tentunya terikat pada ketentuan-ketentuan. Tatanan atau aturan itu terjadi pada fenomena kelisanan. Mursal Esden 1993-110. Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-menurun dari nenek moyang. Menurut Agustinto Tianto 2003, tradisi adalah sebagai tingkah laku perbuatan manusia yang selalu berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih banyak mendorong orang berbuat karena adanya suatu mitos dalam tradisi itu dan mencoba membuat keharmonisan antara manusia dengan alam. Menurut manusia mendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan produk berpikir yang diwujudkan ke dalam pola dan tingkah laku, serta dipelihara dalam kelompok dan perorangan kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara secara turun-menurun, dan mempunyai sistem nilai yang disahkan secara bersama sebagai gambaran dari sebuah tradisi sedang dipelihara dalam masyarakat Melayu. Tradisi merupakan bagian dari cerminan kemampuan kelompok atau komunitas menyiasati lingkungan dan memberi makna pada kekerabatan. Tradisi terus dipelihara selama masih memberikan sumbangsih yang baik dari segi ekonomi, kepercayaan maupun budaya. Riau memiliki banyak kabupaten dan kecamatan di mana setiap kabupaten dan kecamatan berbeda tradisi dan adat istiadatnya. Seperti di Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Kecamatan Pusako, Desa Sungai Limau yang terdapat tradisi dan kebudayaan yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya yaitu tradisi pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Sri Indrapura. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah menulis kemukakan sebelumnya, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, yang akan membahas nilai tradisi dan tata cara. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, menulis merumuskan beberapa masalah antara lain. 1. Nilai tradisi pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Indrapura. 2. Tata cara pelaksanaan pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Sri Indrapura. 1.4 Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tradisi yang terdapat pada tradisi Besoah beserta bagaimana tata cara tradisi pengobatan Besoah ini dan manfaat yang didapat dalam tradisi Besoah sehingga menambah wawasan. 1.41 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian tradisi pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Sri Indrapura ini ialah sebagai berikut. 1. Tujuan umum adalah tradisi pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Sri Indrapura. Tujuan khusus tata cara pelaksanaan dan nilai tradisi pengobatan Besoah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Sri Indrapura. 1.4.2 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis. Bagi ilmu pengetahuan, memberi kontribusi pengembangan ilmu budaya khususnya Kasanah Melayu Riau terkait dengan pengkajian sistem nilai yang terdapat pada tradisi pengobatan
Weswah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak Singapura. Manfaat penelitian secara praktis. 1. Bagi masyarakat luas, memberikan informasi tentang tradisi pengobatan weswah pada masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak Singapura. 2. Bagi penulis, memberi tambahan pengetahuan dan untuk memperluas wawasan mengenai tata cara dan nilai tradisi yang terdapat dalam tradisi pengobatan weswah pada masyarakat Desa Sungai Limau. 3. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian memberikan informasi yang mengguna bagi mahasiswa penelitian tujuan tentang tradisi pengobatan weswah pada masyarakat Desa Sungai Limau. 1.5. Desain penelitian. Desain penelitian ini menceritakan dari latar belakang kajian sampai dengan selesai yaitu. Di sini saya tidak dapat membicarakan karena di sini memiliki tabel yang nanti saya akan tampilkan di beberapa slide di video ini. Saya lanjutkan pada 1.6. Sistematika pembahasan. Penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, desain penelitian, sistematika pembahasan. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini merupakan tujuan pustaka dan landasan teori yang memuat tentang tujuan pustaka yang dikemukakan penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori tentang teori-teori dari masalah penelitian yang dilakukan. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, jenis penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, subjek penelitian, populasi dan sampel, serta analisis data. Bab 4, pembahasan. Bab ini membahas tentang penelitian atau gambaran umum tentang penelitian tersebut. Bab 5, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab 2-nya, tinjauan pustaka dan landasan teori. 2.1. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian karya ilmiah. Penelitian yang dimaksud merupakan penelitian yang relevan terhadap karya atau peneliti yang relevan dan penelitian ini. Sepanjang pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa di Perpustakaan Siomen HS dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning belum ditemukan judul penelitian yang sama. Jadi penulis peneliti dengan judul Tradisi Pengobatan Weswah pada Masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak se-Indapura. 2.2. Teori nilai. Nilai merupakan pembendaharaan bahasa manusia di mana-mana. Di antaranya sejumlah pembendaharaan bahasa atau budaya. Nilai merupakan simbol yang sulit merumuskannya. Meskipun simbol atau teks tersebut paling sering diucapkan. Kesulitan itu terjadi pertama-tama karena nilai selalu diperlukan oleh siapa saja, terutama dalam tingkah laku, perbuatan dan aktivitas manusia. Hampir tidak ada tingkah laku manusia yang terlepas dari nilai. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat positif apabila akan berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada objek yang diberikan nilai. Sulaiman, 1992. Penerapan nilai Melayu adalah upaya melaksanakan nilai, ukuran tentang baik atau buruknya, sesuai dengan ide, pokok pikiran, dan gagasan dasar Melayu. Tujuannya ialah supaya generasi penerus Melayu tetap memiliki ukuran baik atau buruk sesuai dengan yang gagasan dasar Melayu sehingga mereka terhindar dari unsur negatif. Kita harus ingat sebagai unsur budaya lain yang masuk senantiasa menantang dan menggoda generasi Melayu. Untuk itu mereka perlu dibentangi dengan nilai-nilai budaya nenek moyang yang telah terbukti mampu mengantar generasinya beradaptasi dengan perkembangan dunia. Mereka senantiasa tetap menjadi manusia beradab dan serta dengan manusia lain di dunia. Nilai-nilai budaya Melayu yang dideskripsikan menyangkut berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 1. Nilai politik ialah ukuran baik atau buruk yang terkandung dalam budaya Melayu. Ukuran baik bahwa kekuasaan dapat diangkat dari ungkapan hang tuah, tuah sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disenggah, dan bulat air karena pembuluh, bulat rata karena mufakat. Sebaiknya adalah buruk bila tak ada tuah lagi, tidak terjadi pergantian sesuai dengan kebiasaan. Justru rajanya pemimpin zalim, tidak adil dan tidak membela kebenaran.
keputusan tidak didasarkan mufakat. Tetapi apa kata penguasa dalam pengertian ini, mereka tidak menganut demokrasi dalam menetapkan keputusan persatuan dan kesatuan seperti ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh, tidak lagi menjadi pedoman. 2. Nilai ekonomi ialah bahwa potensi alam merupakan sumber ekonomi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, sebagaimana tertera dalam ungkapan, ke hutan berbunga kayu, ke laut berbunga pasir, ke sawah berbunga emping. Segala pendapatan sama dibagi secara benar yang terungkap dalam pepatah, hati tungau sama dicacah, hati gajah sama dilapah. 3. Nilai sosial ialah ukuran baik untuk hidup bersama dan bekerja sama yang tunjukkan sistem hidup kekerabatan menurut adat dan resmi menjadi pegangan utama yang terdapat dalam ungkapan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan ke bukit sama mendaki, ke luruh sama menurun. Artinya, hidup bersuku-suku, berkelompok-kelompok, tidak individual, tidak nafsi melekat pada suatu itu. Misalnya bunga itu indah, pembuatan itu susila. Indah susila adalah sifat yang kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya tafsiran. Nilai kebersamaan itu dalam pepatah Melayu seperti apa ada ungkapan, sekitar sebantal tidur, sepiring sepinggan makan, seenak sekemenakan, senenek dan semamak, seadat dan sepusaka. Dan makan akan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan. 4. Nilai budaya ialah ide, gagasan prinsip pokok sebagai ukuran, tidak dan sebaliknya menjadi ukuran buruk. Budaya Melayu menganut ukuran baik, berpegangan pada harkat dan martabat, adil, jujur, berani, toleran, demokrasi, sopan dan santun, dan sebagainya. Nilai-nilai itu sudah diwarisi secara masyarakat Melayu senantiasa mempedomaninya dalam kehidupannya, kecuali bila tidak dibekali oleh generasi pendahulunya. 2.2.1 Ciri-ciri nilai. Ciri-ciri nilai menurut Bambang Durasono 1986 adalah sebagai berikut. 1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat dihindari. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran itu yang dapat kita indera kejujuran itu. 2. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita dan suatu keharusan hingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dan bertindak, misalnya nilai keadilan, semua orang berharap dan mendapatkan dan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. 3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Misalnya nilai ketakwaan adalah nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Selanjutnya 2.2.2 Sistem nilai. Pada dasarnya sistem nilai adalah semacam jaringan yang terdiri dari sejumlah norma-norma atau kaedah-kaedah maupun seperangkat kelaziman yang melingkupi kehidupan suatu masyarakat. Ada 4 sistem nilai yang hidup dalam arti dipelihara oleh masyarakat, dihayati dan diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah ini. 1. Sistem nilai agama Islam. Perangkat nilai ini merupakan sistem nilai yang amat dipandang mulia oleh masyarakat. Nilai-nilai yang diberikan ajaran Islam merupakan nilai yang tinggi kualitasnya, paling elok dan ideal. Sistem nilai ajaran Islam diakui sebagai nilai-nilai yang paling asasi, bersumber dari kebenaran yang mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka sistem nilai ini memberikan sanksi yang sifatnya juga supernatural, tidak dapat dilihat dengan nyata dalam realitas kehidupan manusia. Jadi sistem nilai agama merupakan serangkaian nilai yang dipandang paling ideal, sumber segala nilai yang sifatnya demikian. Sistem nilai ini tidak selalu dijabarkan begitu praktis dalam kehidupan yang nyata. 2. Sistem nilai adat yang pada daerah kepulauan dan beberapa daerah pesisir timur pantai Pulau Sumatera di daerah Riau tidak merupakan sistem yang ketat, kecuali dalam bentuk adat kebiasaan, sehingga lebih condong tradisi saja.
Sistem nilai yang diberikan oleh adat merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari datuk-datuk terdahulu tentang bagaimana sebaliknya kehidupan masyarakat dapat diatur. 3. Sistem nilai tradisi mencoba membuat keharmonisan antara manusia dengan alam. Ketika sistem nilai agama bersandar kokoh akan wahyu Tuhan dan wahyu sistem nilai adat mengandalkan kesejahteraan para datuk masa Islam, maka sistem nilai tradisi memberikan pembenaran kepada sistemnya melalui mitos-mitosnya. 4. Sistem nilai sosial tradisi sebagai satu cara yang efektif untuk menggerakkan potensi masyarakat. Selama belum didapatkan cara baru yang dapat diterima masyarakat desa, dalam hal ini tentulah harus diperhitungkan segala dimensi sosial budaya yang dapat dalam kehidupan desa, sehingga pergantian arah mitos dalam tradisi sebagai suatu hal dalam kehidupan. Kita harus memperhatikannya dengan teliti. Hamdi 2015. 2.3 Nilai tradisi. Nilai tradisi adalah sebagai tingkah laku dan perbuatan manusia yang selalu berlanjut dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Lebih banyak mendorong orang berbuat karena adanya situasi mitos itu yang memberi kebenaran kepada seorang untuk merealisir tradisi itu. Maka berbicara tentang emosi, tentang mitos dalam tradisi sebagai satu hal dalam kehidupan kita harus memperhatikan dengan teliti. Hamdi 2015. 2.4 Tradisi pengobatan Meswah. Tradisi pengobatan Meswah pada masyarakat desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Indopura merupakan tradisi pengobatan yang turun-menurun dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Limau. Pengobatan ini dilakukan untuk mengobati demam panas tinggi. Biasanya masyarakat desa Sungai Limau tersebut menggunakan tradisi ini untuk mengobati keluarga, sanak, saudara, serta anak-anak mereka. Adapun beberapa orang perlu disediakan oleh masyarakat tersebut apabila ingin melakukan pengobatan ini adalah piring kecil, beras, paku, kulit kerang, kemiri. Semua bahan tersebut dibungkus dengan kain hitam. Lalu bahan tersebut yang telah dibungkus diletakkan dekat sebotol air putih di atas tikar yang telah disediakan dengan dibantu oleh salah satu orang yang akan mengobati masyarakat tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak, Indopura. Karena di tempat tersebut terdapatnya tradisi pengobatan Meswah dengan jangkauan yang lebih dekat. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari sampai Juli 2019. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini. Saya akan melihatkan nanti tabelnya di video nanti. 3.2 Objek penelitian. Objek penelitian adalah apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian itu akan dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek penelitian ini dibagi beberapa hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material pada penelitian ini adalah tradisi pengobatan Meswah pada masyarakat desa Sungai Limau. 3.3 Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan satu atribut dan sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai versi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dari kesimpulannya. 3.4 Jenis penelitian. Penelitian ini menulis pengguna jenis penelitian etnografi yang termasuk ke dalam penelitian metode kualitatif. Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis dan sebagai macam deskripsi budayaan. Etnografis bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistematik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu. Etnografi didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan dari kebudayaan sangatlah tinggi nilainya. Spardelli 2007. 3.5 Metode dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengumpulkan data yang merupakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka di lapangan. Karena metode ini memfokuskan kegiatan orang dalam berinteraksi dengan lingkungan kehidupan mereka. Dan dalam meneliti menulis berusaha memakai bahasa dan tafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang teliti dengan dunia sekitarnya dengan pendekatan etnografi.
Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian pada hakikatnya mencoba mengamati, memahami makna tindakan atau perbuatan orang-orang yang bersangkutan menurut kebudayaan dan pandangan mereka. Dengan metode kualitatif diharapkan nantinya dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Maksudnya, dengan penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran suatu gejala sosial yang terjadi sesuai maksud masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial sebagaimana yang tergambar pada masalah penelitian ini. 3.6 Subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Adikunto 2017.2152 merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian. Subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Adapun subjek penelitian dalam proposal ini adalah pengobatan wisuah pada masyarakat Desa Sungai Limau. 3.61 Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian tertarik kesimpulannya. Sugiono 2011-80. 3.6.2 Sampel penelitian. Sampel adalah bagian-bagian dari keseluruhan yang menjadi objek kesungguhannya bagi suatu penelitian. Teknik pengambilan sampel ini penelitian ini dari banyak penduduk, hanya 15 orang yaitu ketua tradisi wisuah serta masyarakat di sekitar Desa Sungai Limau. 3.7 Metode analisis data. Metode analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satu yang dapat dikelola. Penelitian ini menulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan tempat penelitian melalui proses yaitu 1. Meninjau lapangan tempat penelitian yaitu Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Siak Sinupura. 2. Melakukan pendekatan pada masyarakat Desa Sungai Limau. 3. Melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. 4. Mengkaji nilai tradisi yang terdapat pada tradisi pengobatan wisuah pada masyarakat Sungai Limau. 5. Menyusun laporan penelitian. Penelitian dalam analisis data akan mencatat atau memilah, mengklarifikasi dan berpikir agar teori data mempunyai makna, mencari, menemukan pola dan hubungan-hubungan yang penting dan apa yang dipelajari sehingga dapat memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.